Pria tersebut tidak menyangka bahwa awalnya dia memiliki keluarga yang bahagia. Suatu hari melihat istrinya berkencan dengan seorang pria. Dalam sekejap pikiran untuk berselingkuh muncul di benak pria itu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk percaya. Namun pria tersebut tidak tahu bahwa setelah ini dia akan merasa benar-benar putus asa. Malam itu ketika kembali ke rumah, pria tersebut bertanya kepada istrinya bagaimana harinya. Istrinya menjawab dengan sangat gembira. Satu kata yang menggambarkan perasaan itu adalah puas, tetapi tidak mendengarnya. Ketika menghadapi pria itu bersama-sama, ini membuat pria itu kembali berpikir, tetapi bagaimanapun juga sang istri adalah orang yang telah menemaninya melalui masa-masa sulit. Dia merasa harus percaya pada istrinya. Namun setelah pulang kerja, dia kembali melihat istrinya bersama seorang pemuda. Pria itu menelepon, dan yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini istrinya bahkan membawa putri mereka. Yang mengejutkan, putri mereka terus memanggil pria asing itu sebagai ayah. Di depan dirinya sendiri sepertinya lebih mirip sebuah keluarga. Saat itu barulah pria utama menyadari bahwa istrinya mungkin benar-benar berselingkuh. Tapi pada saat itu juga istrinya tiba-tiba menelepon mengatakan putri mereka kecelakaan. Ketika pria utama dengan terburu-buru tiba di rumah sakit, dia diberitahu dokter sebuah berita besar bahwa putrinya sangat membutuhkan transfusi darah golongan O. Harus diketahui bahwa dia bergolongan darah AB, istrinya bergolongan O. Secara ilmiah anak mereka hanya bisa bergolongan darah AB. Ini berarti bahwa putrinya bukanlah anaknya. Ini membuat pria itu seketika putus asa. Apakah selama ini dia hanya menjadi mesin uang bagi istrinya? Maka ketika pulang ke rumah, pria itu bertengkar hebat dengan istrinya. Melihat keadaan semakin buruk, istri mengatakan benar-benar tidak berpura-pura lagi, dan dia sudah lama muak karena suaminya setiap hari lembur tidak pulang. Gajinya juga sangat rendah. Ada atau tidak adanya suaminya di rumah ini sama saja. Kemudian dia ingin membawa putri mereka pergi, tetapi suaminya tidak mau. Harus diingat, putrinya diasuh olehnya sendiri sejak kecil. Tentu ada sedikit perasaan. どうでもいいわけないだろ。育てたのは私よ。あなたはいつもいなかった。いたよ、俺もいたよ。なあカナミ、お父さん一緒にいたよな。カナミもお父さんと一緒にいたいだろ。私、向こうのパパがいい。 Pada saat yang sama, di tempat kerja, pemeran utama pria mengalami masalah besar. Perusahaan menemukan bahwa dia telah menyalahgunakan banyak uang perusahaan tanpa izin, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tetapi dia sama sekali tidak melakukannya. Saat itu, dia baru menyadari bahwa mungkin saat dia menerima telepon istrinya kemarin, komputernya telah dimanipulasi oleh seseorang. Akibatnya, keluarganya hancur dan pemeran utama pria harus membayar utang besar perusahaan seorang diri. Terpaksa bekerja di proyek konstruksi. Bekerja, meskipun bukan anaknya sendiri, tetapi sang pria utama masih sering teringat anak perempuannya. Karena kelelahan yang berkepanjangan, pria utama muntah darah, tidak bisa bertahan lama lagi. Namun tepat sebelum meninggal, tiba-tiba muncul bola api di depan pria utama. Cahaya layar menunjukkan kepala bagian sedang menggunakan komputer pemeran utama untuk menyalahgunakan dana perusahaan. Ketika gambar berganti memperlihatkan istri sedang makan di restoran mewah, saat pemeran utama masih bingung dari mana istrinya mendapat uang untuk pergi ke restoran semewah itu, dia menemukan bahwa selingkuhan istrinya, ayah biologis putrinya, ternyata selalu adalah atasannya sendiri. Pria utama selalu tidak bisa percaya dengan semua ini. Apakah saat itu ketika dia menerima telepon dari istrinya di perusahaan yang mengatakan bahwa putri mereka mengalami kecelakaan mobil, adalah saat kepala bagian menggunakan kesempatan dengan komputernya untuk menggelapkan dana perusahaan? Dan apakah semua ini sudah direncanakan oleh mereka berdua? Pada saat ini sebuah suara bertanya kepada pria utama, apakah kamu ingin membalas dendam? Kebencian dari tokoh utama ini seketika membuat pria berbaju hitam sangat marah. Jadi dia memberitahu tokoh utama bahwa dia adalah utusan yang bertanggung jawab untuk reinkarnasi di dunia. Saat ini tokoh utama memiliki 5 pilihan. Pertama, reinkarnasi ke dunia sihir. Kedua, era gulungan waktu. Ketiga, dunia barat. Keempat, dunia dinosaurus. Kelima, dunia mecha. Jika ada kehidupan selanjutnya, tokoh utama bersumpah akan menjadi orang jahat, menindas orang lain sesuka hati.